Materi pertama yaitu definisi dan penjelasan tafsir biroi. Tafsir berasal dari bahasa Arab fasara yufasiru tafsiran, yang berarti penjelasan atau uraian, dan secara singkat didefinisikan sebagai upaya menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran sesuai kemampuan manusia. Salah satu jenisnya adalah tafsir biroi, yaitu penafsiran berdasarkan ijtihad, akal, dan pemikiran rasional mufasir setelah memahami kaidah bahasa Arab, konteks ayat, serta ilmu-ilmu terkait seperti asbabun nuzul, nasik mansuk. Metode ini berkembang pesat pada masa Daulah Abbasiyah seiring majunya ilmu pengetahuan dan pengaruh peradaban Yunani, sehingga penggunaan akal menjadi dominan dalam penafsiran. Namun, karena sifatnya yang rasional, tafsir ini rawan perbedaan pendapat dan bisa menyimpang jika tidak dilakukan dengan syarat yang tepat. Pro kontra pandangan ulama mengenai tafsir biroi. Legalitas tafsir biroi sejak awal telah menimbulkan kontroversi di kalangan ulama. Kelompok yang menentang berargumen bahwa menafsirkan Al-Quran dengan akal berarti berbicara tanpa ilmu, sebagaimana diperingatkan dalam Quran Surah Al-Isra yang berbunyi, dan bahwa hanya Rasulullah yang berwenang menjelaskan ayat-ayat, didukung dengan Quran Surah Al-Nahl ayat 44, yang artinya, serta hadis yang melarang penafsiran dengan akal sehat. Sebaliknya, kelompok yang membolehkan berpendapat bahwa ijtihad merupakan bagian dari upaya ilmiah yang dibenarkan jika tidak bertentangan dengan naqs qat'i. Serta Rasulullah sendiri pernah mengizinkan ijtihad seperti kepada Mu'adz bin Jabal. Mereka juga menegaskan bahwa larangan penafsiran dengan akal hanya berlaku bagi yang tidak memiliki kapasitas atau yang menuruti hawa nafsu. Perbedaan pandangan ini sebenarnya bisa dianggap sebagai khilaf lafzi, yakni perbedaan istilah, karena kedua pihak sepakat bahwa tafsir biroi hanya sahih dilakukan dengan syarat-syarat yang benar. Selanjutnya, wilayah ijtihad dalam tafsir biroi. Ijtihad dalam tafsir Al-Quran, khususnya dalam pendekatan tafsir biroi, merupakan upaya serius seorang mufasir dalam menggali makna ayat-ayat Al-Quran, baik dalam aspek hukum, hikmah, maupun pelajaran yang terkandung di dalamnya. Berbeda dengan ijtihad dalam usul fiqh yang fokus pada penetapan hukum, ijtihad dalam tafsir menuntut pemahaman mendalam terhadap lafaz-lafaz Al-Quran, baik yang maknanya jelas maupun samar. Mufasir harus mampu menentukan apakah suatu lafaz bersifat umum atau khusus, serta apakah mengandung makna yang mutlak atau dibatasi oleh konteks. Oleh karena itu, penguasaan terhadap ilmu bahasa Arab seperti nahwu, shorof, dan balaghah sangat penting agar makna yang dikandung oleh ayat bisa dipahami secara tepat. Ijtihad juga dibutuhkan dalam mengungkap makna tersembunyi atau dalalah isyarat yang hanya dapat ditangkap melalui pendekatan linguistik, historis, dan kaidah usul fiqh. Selanjutnya, tafsir birra'i mahmudah dan madmumah. Tafsir birra'i yang mahmudah adalah penafsiran yang sesuai dengan tujuan syariat, mengikuti kaidah-kaidah kebahasaan, dan tidak menyimpang dari ruh Al-Quran. Tafsir ini mempertimbangkan asbabun nuzul, ilmu munasabah, serta pendekatan-pendekatan metodologis yang sahih. Ulama seperti Muhammad Abduh dan Fakhruddin Ar-Razi mendukung tafsir ini karena melihat tidak adanya pertentangan antara akal dan wahyu selama akal digunakan secara proporsional. Dan sebaliknya, tafsir birra'i yang madmumah adalah penafsiran yang lahir dari hawa nafsu tanpa dasar keilmuan yang kuat, mengabaikan kaidah bahasa dan syariat, serta berpotensi menyesatkan.
Penafsiran seperti ini dianggap sebagai bentuk bid'ah dan tidak diperbolehkan. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis, menafsirkan ayat tanpa ilmu adalah perbuatan yang dilarang keras dan dapat mendatangkan kesesatan. Langkah-langkah menafsirkan tafsir bil ro'i. Karena penafsiran dengan corak ini didasarkan atas hasil pemikiran mufasir sendiri, maka sering terjadi perbedaan antara seorang mufasir dengan mufasir lainnya dibanding tafsir bil al-ma'sur. Tidak heran kalau ada sebagian ulama yang menolak corak penafsiran al-Ro'i ini, seperti halnya Ibnu Taimiyah. Ulama-ulama yang menerima penafsiran Al-Quran dengan corak bi-ro'i memberi persyaratan dalam penafsiran Al-Quran dengan menggunakan akal atau ro'i. Syarat-syarat menjadi penafsiran ayat Al-Quran dengan corak bil-ro'i yakni yang pertama menguasai bahasa Arab dan cabang-cabangnya. Alasan ulama menyatakan dibutuhkan ilmu bahasa Arab dan ilmu lainnya menjelaskan untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Yang pertama, penerima Al-Quran adalah orang yang ummi, maka dibutuhkan ilmu-ilmu nahwu, sorof, balaghah, dan lainnya untuk memahami penafsiran Al-Quran yang menggunakan ro'i atau akal. Kedua, Al-Quran dapat dipahami dengan ilmu alam dan eksata melalui pemahaman bahasa Arab dan perangkatnya. Dan yang terakhir, menguasai ilmu-ilmu Al-Quran. Selanjutnya, berkaidah yang benar. Dan yang terakhir, mengetahui prinsip-prinsip pokok agama Islam dan menguasai ilmu yang berhubungan dengan pokok bahasan ayat-ayat yang ditafsirkan. Tafsir yang tidak terpenuhi oleh mufasir terhadap syarat-syarat telah dijelaskan di atas, maka seorang mufasir tidak dapat menjelaskan makna Al-Quran secara benar dan penafsir tersebut akan terjebak terhadap penyimpangan dalam memahami ayat ketika menafsirkan ayat Al-Quran. Beberapa contoh kitab tafsir bil ro'i yang sangat besar manfaatnya bagi perkembangan ilmu tafsir, diantaranya yang pertama ada Mafatih al-Ghaib, yakni kunci-kunci keghaiban, juga umum disebut dengan tafsir al-Kabir. Yang kedua ada tafsir al-Jalalain. Yang ketiga ada Anwar al-Tanzil wa Asrol al-Talwil. Yang keempat Irsyad al-Aqal as-Salim ila Mazaya al-Quran al-Karim. Yang kelima Ruh al-Ma'ani. Yang keenam Gharaib al-Quran wa Raghaib al-Furqan. Yang ketujuh Al-Siraj al-Munir fi al-I'anah ala ma'rifati kalami Rabbina al-Qabir. Dan masih banyak lagi tafsir-tafsir lainnya.